Oke, baik. Langsung aja ke Bindi. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Haikal. Terima kasih. Ya, saya akan membawakan materi tentang barang bawaan penumpang. Jadi pembebasan itu adalah sampai dengan 500 US dollar per penumpang dan per kedatangan. Nah, kalau sudah sebanyak itu memang dia modusnya untuk berjualan, itu bukan lagi dianggap sebagai personal use, maka dia tidak berhak untuk dapat pembebasan yang 500 dolar. Tips-tips habis bepergian di luar negeri dan ketika kembali lagi ke Indonesia. Perkenalkan, ini Felis. Halo. Felis adalah seorang siswi SMA, memiliki hobi sebagai traveler, dan tentunya seorang shopaholic. Pada saat liburan sekolah, Felis memutuskan untuk liburan ke luar negeri, yakni Jepang. Singkat cerita, Felis pun kembali ke tanah air Indonesia setelah liburannya ke Jepang. Sesampainya di Indonesia, melalui Bandara Soekarno-Hatta, Felis tampak riang gembira telah sampai dengan selamat dan membawa barang bawaan yang cukup banyak. Sebagai warga negara yang baik, saat diminta mengisi dan menyerahkan Custom Declaration, Felis pun melakukannya. Custom Declaration adalah, disebut juga deklarasi pabean, merupakan penyampaian pabean dari barang impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana transportasi. Deklarasi pabean berbentuk sebuah dokumen yang berisi catatan mengenai barang-barang bawaan dari negara asal. Seperti di kedatangan internasional bandara pada umumnya, semua penumpang yang membawa barang bawaan atau bagasi wajib dilakukan pemeriksaan melalui X-ray yang dijaga oleh petugas bea dan cukai. Saat dilakukan pemeriksaan X-ray, terlihat ada tampilan yang mencurigakan dari koper Felis, sehingga oleh petugas bea dan cukai meminta untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang. Mbak, tasnya kita periksa ya. Loh, kenapa Pak barang saya? Saya kan nggak bawa barang-barang berbahaya Pak. Saat dilakukan pemeriksaan fisik barang pada koper Felis, ditemukan 3 barang yang dicurigai merupakan barang baru dibeli dari luar negeri, yakni kamera, tas branded, dan laptop. Setelah dilakukan wawancara dengan Felis pun mengaku bahwa barang-barang tersebut memang baru dibelinya saat liburan ke Jepang karena tergiur harganya yang murah. Namun pada custom declaration yang diserahkan Felis, tidak terdapat centang pada barang yang dibeli dari luar negeri. Felis merupakan orang yang sangat kooperatif, sehingga berkenan untuk memberikan invoice pembelian barang, sehingga didapati bahwa harga kamera sebesar $650, tas branded $100, dan laptop $600. Sehingga diketahui bahwa nilai barang-barang tersebut telah melebihi batas pembebasan bea dan masuk. Jadi begini Mbak, sesuai dengan PMK nomor 203 tahun 2017, barang-barang Mbak ini yang dibeli dari luar negeri telah melebihi batas USD 500. Jadi harus bayar bea masuk dan PDRI Mbak. Hah? Bayar lagi Pak? Saya kan nggak tahu aturannya Pak. Jadi harus bayar bea masuk dan PDRI. Felis mengaku tidak mengetahui tentang aturan barang bawaan penumpang tersebut. Akhirnya, petugas bea cukai yang bertugas menyampaikan aturan barang bawaan penumpang kepada Felis. Gini deh Mbak,
Untuk lebih jelasnya, Mbak bisa lihat video penjelasan mengenai ketentuan barang bawaan penumpang sebagai berikut. Bagaimana sih kalau habis traveling ke luar negeri, terus ketika kembali lagi ke Indonesia, biasanya pasti kan belanja-belanja ya di sana ya. Itu gimana ya aturannya? Itu bisa dicari di PMK 203 tahun 2017. Nah sekarang Ibu mau cerita tentang barang-barang tadi ya, habis traveling ke luar negeri, pasti belanja-belanja ya kan? Nah secara aturan ini barang penumpang dibagi menjadi dua, yaitu barang yang dikatakan barang pribadi atau untuk personal use. Biasalah yang mungkin kalian ke luar negeri bawa laptop, bawa tab gitu ya, dan lain-lain, bawa handphone dan lain-lain. Itu adalah barang pribadi kalian. Mungkin juga di luar negeri kalian belanja kan tadi, beli baju, beli sepatu, beli kacamata, dan lain-lain. Nah itu juga sepanjang jumlah, jenis, dan sifatnya itu dianggap wajar untuk keperluan pribadi. Itu masih bisa dikategorikan sebagai personal use atau barang pribadi kalian. Kementerian Keuangan memberlakukan ada semacam pembebasan nih. Jadi kalau kalian boleh nggak apa-apa belanja di luar negeri untuk keperluan pribadi, tetapi ada batasan maksimal nilainya, yaitu sampai dengan 500 US dollar per penumpang dan per kedatangan. Nah, maksudnya kalau kalian misalkan bertiga nih, satu keluarga, jalan-jalan sama ayah, sama ibu, sama kalian, atau mungkin sama kakak ya, berempat. Nah, ini masing-masing berhak untuk dapat pembebasan sebesar 500 dolar ya. Karena sekarang kalau dulu ada istilah dihitung satu keluarga, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi masing-masing penumpang berhak untuk dapat pembebasan. Tapi kalau misalkan sudah diidentifikasi oleh petugas bea cukai yang ada di bandara, bahwa barang-barang yang dibawa itu adalah bukan untuk keperluan pribadi, contoh, bisa beli jam tangan ya, sampai selusin. Memang sih katanya buat oleh-oleh kan banyak ya yang mau minta oleh-oleh, cuman itu sudah dianggap tidak wajar untuk keperluan pribadi. Sehingga nanti konsekuensinya tidak berhak lagi, apalagi kalau diidentifikasi dia semacam jasa titipan ya, dia memang kerjanya tuh ke luar negeri khusus untuk belanjain barang-barang yang dipesan oleh orang-orang di Indonesia gitu. Nah itu berarti kan bukan barang dia ya, bukan barang pribadi, itu adalah barang jualan. Kalau dia masuk aja tanpa adanya pungutan, dalam hal ini nanti akan kena bea masuk dan pajak, itu kan tidak adil dong dengan pengusaha yang ada di Indonesia. Pengusaha di Indonesia jualan kena PPN, kan seperti itu ya. Ini beli dari luar negeri, masa mau bebas-bebas aja? Ya, sama seperti e-commerce yang sekarang kan juga sudah mau mulai diterapkan PPN. Itu untuk menciptakan level playing field gitu. Jadi persaingan yang sama, yang sehat antara seller-seller di luar negeri dengan pengusaha di Indonesia. Nah, jadi tadi balik lagi contoh, kalau sudah sebanyak itu memang dia modusnya untuk berjualan, itu bukan lagi dianggap sebagai personal use. Maka dia tidak berhak untuk dapat pembebasan yang 500 dolar tadi. Sebagai penumpang, memang diperbolehkan untuk membawa ke Indonesia ya, ketika datang lagi ke Indonesia, mungkin di luar negeri kan mungkin rokok-rokoknya juga beda gitu. Itu boleh ya, tapi disclaimer dulu nih, ada aturan batas usianya. Jadi kalau rokok itu boleh dibawa oleh penumpang yang berusia 18 tahun ke atas. Kemudian kalau untuk minuman, ya kalau kita familiarnya dengan miras lah ya, minol, minuman beralkohol atau miras. Itu hanya boleh dibawa oleh orang dewasa yang usianya 21 tahun ke atas gitu ya. Itu kalau kalian sebagai penumpang bisa membawa, tapi ada batasan jumlahnya. Kalau rokok itu 200 batang, cerutu itu 25 batang ya. Tembakau iris atau vape, kalau vape-nya dalam bentuk cairan itu 100 gram, atau kalau dikonversi ke vape yang cairan itu mungkin sekitar 100 ml. Dan kalau minuman keras tadi hanya boleh 1 liter. Ya. Nah kalau sebagai awak sarana pengangkut itu lebih sedikit lagi, hanya 50 dolar. Kenapa? Karena awak sarana pengangkut ini misalkan pilot, pramugari, atau pramugara, atau awak pesawat. Mereka kan sering traveling tuh bolak-balik ke luar negeri. Jadi memang sekali
datang itu mereka nggak bisa bawa banyak-banyak. Beda dengan penumpang ya. Kalau penumpang kan mungkin ke luar negerinya nggak sesering mereka. Sama halnya juga dengan barang-barang yang tadi nih, yang rokok, cerutu, dan minuman keras. Untuk awak sarana pengangkut mereka lebih sedikit. Mereka hanya boleh bawa 40 batang rokok, kemudian cerutunya 10, tembakau iris atau vape-nya sekitar 40 gram atau 40 mili, dan minumannya hanya 350 mililiter. Bagaimana kalau bawanya lebih, Bu? Misalkan dia bawa minuman kerasnya sampai 3 botol. Ya berarti karena hanya boleh bawa 1 botol, yang 2 botolnya akan dimusnahkan. Gitu. Sampai tidak bisa dikonsumsi lagi. Nah, pemusnahan ini dalam peraturan Menteri Keuangannya, ini tidak perlu disaksikan oleh penumpang. Nah, selain merokok, cerutu, dan minuman keras, ada satu hal lagi kalau kalian membawa uang tunai. Jadi apabila jumlahnya 100 juta atau lebih, 100 juta rupiah, itu kalau dari luar negeri mau datang ke Indonesia, wajib melaporkan kepada Bea Cukai. Nah tadi ya, ketika landing nih, atau biasanya sih sebelum landing, kalau naik pesawat, itu biasanya maskapai beberapa ada yang sudah membagikan namanya Customs Declaration atau BC 2.2. CD, singkatannya CD. Ini adalah dokumen pemberitahuan impor sebenarnya untuk barang bawaan penumpang. Jadi ini wajib untuk disampaikan ya, bisa secara lisan dan tertulis. Nah, tertulisnya ini bisa dalam dokumen hard copy seperti ini, tetapi di beberapa bandara, misalkan di Kuala Namu, yang Ibu tahu, Bea Cukai Kuala Namu sudah punya namanya Electronic Customs Declaration. Jadi tinggal download aja di Android-nya ya. Itu bisa diisi. Tapi masih juga disediakan yang bentuknya hard copy seperti ini. Apa saja sih yang harus dilaporkan di dokumen ini? Jadi pertama siapkan dulu paspor dan boarding pass ya biasanya. Karena kita perlu data tersebut untuk mengisi ini. Nah yang diisi adalah nama, tanggal lahir, pekerjaan, kewarganegaraan, nah nomor paspor, alamat di Indonesia, kemudian kode penerbangan, kemudian tanggal kedatangan. Kalau satu keluarga itu cukup bikin satu aja. Bagaimana sih kewajiban perpajakan? Kalau tadi ternyata di atas $500, barang pribadi ya, jadi masih boleh lah sama orang bea cukai dianggap barang bawaan pribadi nih. Misalkan oke deh dia beli tas, beli sepatu, dan lain-lain. Tapi nilainya ternyata di atas $500. Berarti kelebihannya itu, kelebihan dari $500-nya, harus membayar biaya masuk dan pajak. Biaya masuknya tarifnya 10%, pajaknya ada 2, yaitu pajak pertambahan nilai PPN dan PPH 7,5%. 7,5% apabila kalian memiliki NPWP. Ini contohnya saya nih, Bu Indri habis jalan-jalan dari Singapura, beli tas, sepatu, dompet, totalnya $800. Kurs pajak kita anggap aja 14.000 ya. Berapa pajak yang harus dibayar? Ini asumsinya kan oke deh, kata orang bea cukai dianggap personal use ya, bukan untuk jualan gitu. Dikurangi dulu $500 sehingga yang akan dihitung sebagai dasar untuk tagihan adalah $300. Kemudian dikalikan kursnya, dapatlah 4,2 juta. Nah, dari 4,2 juta itu pertama hitung bea masuknya dulu. Jadi bea masuk ini adalah penerimaannya bea cukai ya. 10% kali 4,2 juta, 420.000. Setelah itu baru bea masuk ditambahkan dulu kepada nilai pabeannya. Tadi nilai pabeannya kan 4,2 juta. Ditambahkan dulu kepada sama bea masuk. Itu yang kita dapat namanya nilai impor. Jadi 4,2 juta ditambah 420.000, 4.620.000. Nah, nilai impor ini dipakai untuk menghitung PPN dan PPH. Ini baru pajak. PPH-nya 10% dikali nilai impor. Maaf, PPN maksudnya 10% dan PPH-nya 7,5%. Seperti itu ya. Nanti tinggal di total berapa? Bea masuk 420.000, PPN 462 dan PPH 347.000. Ya, tinggal di total semua. Totalnya 1,2 juta. Kemudian pembayarannya sekarang menggunakan billing, jadi bisa langsung transfer
atau bayar di ATM ya. Jadi bukan lagi memberikan uang cash kepada petugas bea cukai. Nah, jadi begitu Mbak aturan tentang barang bawaan penumpang berdasarkan PMK nomor 203 tahun 2017. Wah, terima kasih Pak atas informasinya. Sekarang saya sudah tahu banyak tentang aturan barang bawaan penumpang. Jadi lebih siap saat perjalanan liburan berikutnya. Pokoknya, bravo bea cukai. Dah.